Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu ketiga ini masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Bapa di surga. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Hamasiah, hati kami sangat bersyukur kepadamu Bapa atas penjagaan-Mu, pemeliharaanmu di dalam hidup kami sehingga kami ada sampai saat ini. Sebentar kami mau dengarkan firman Yahweh, Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 36 yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Mereka menjawab kepadanya, "Kami adalah keturunan Abraham, dan kami belum pernah diperhamba siapapun. Bagaimana engkau mengatakan kamu akan merdeka?" Yesus menjawab kepada mereka, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal di dalam rumah untuk selamanya, putra tinggal sampai selamanya. Sebab itu apabila putra memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka." Merdeka. Kita baru hari kemarin memperingati ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-77. Kita sangat bersyukur sudah mencapai 77 tahun usia bangsa kita ini merdeka. Secara penjajah dunia atau bangsa, kita tidak dijajah oleh bangsa, tetapi kita juga perlu prihatin karena di negara kita ini masih banyak yang dijajah. Apa yang menjajah penduduk Indonesia ini? Kebodohan, kemiskinan, kejahatan, berbagai macam kita lihat kejahatan dalam hukum, termasuk aparat pemerintah yang bertindak tidak sesuai dengan aturan hukum, itu dijajah. Jadi mari kita mulai belajar mengalami kemerdekaan. Hari ini saya berikan temanya merdeka secara rohani. Sekali lagi, merdeka secara rohani. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia tinggal di Taman Eden, tenang, damai, tentram, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kebimbangan. Tapi begitu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mulai dihantui oleh berbagai ketakutan. Karena apa? Iblis sudah mencengkram hidup manusia, dibelenggu oleh pekerjaan iblis, sehingga terjajah oleh pekerjaan iblis. Dan akibat daripada dosa itu adalah manusia harus mengalami berbagai macam kesukaran, baik Hawa dan turunannya harus sakit melahirkan, Adam dan turunannya harus susah payah mencari nafkah. Itu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16-18. Dan juga manusia harus mengalami kematian, ya, karena upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23. Saudara, bagaimana kita bisa merdeka secara rohani? Rohani itu berarti roh kita. Kalau roh kita sudah merdeka, tubuh kita juga ikut merdeka, pikiran kita juga ikut merdeka. Jadi sebenarnya yang perlu dimerdekakan itu adalah tubuh kita, pikiran kita, roh manusia. Namun pertanyaannya, siapa yang bisa memerdekakan roh kita, pikiran kita, juga tubuh kita? Tadi saya sudah singgung, negara kita ini sudah merdeka dari penjajah bangsa-bangsa. Tapi masih banyak di dalam negara kita ini
atau di dalam hidup manusia yang selalu memiliki ketakutan, kebimbangan, kecemasan, dan terikat berbagai macam penyakit di dalam hidupnya, itu salah satu yaitu perbudakan atau penjara yang dibuat oleh iblis. Karena penyakit itu timbul karena dosa. Di mana ada dosa, di situ pasti ada penyakit. Maka kita tahu penyakit itu adalah penjara daripada iblis. Sementara Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikatakan oleh bilur-bilurnya semua penyakit kita disembuhkan. Jadi siapa yang dapat memerdekakan kita? Pertama Tuhan Yesus. Di dalam ayat 36 tadi katakan, sebab itu apabila Putra memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka secara roh, merdeka secara pikiran, merdeka seluruh tubuh kita, karena orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus itu diberikan penebusan yang sempurna. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 56 sampai 58 dikatakan, sengat maut adalah dosa. Tapi dikatakan lagi syukur kepada Elohim, di mana Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, memberikan kemenangan kepada kita. Dia menggantikan dosa kita, dia menggantikan kutuk manusia, dia mengambil seluruh hal yang buruk dalam diri manusia. Sebab apa? Sebab upah dosa maut tadi, maka dia harus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menggantikan hukuman manusia. Kematian itu sudah ditebus, dosa sudah ditebus, dan diberikan hidup yang baru melalui tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus. Maka jika engkau sudah memiliki Tuhan Yesus dalam dirimu, tentunya hatimu tenang, damai, dan merdeka. Kalau hatimu tenang, damai, dan merdeka, pikiranmu juga harusnya merdeka. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-2 dikatakan, engkau sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan pikiran yang kotor. Sekarang banyak pikiran orang yang kotor, itu berarti terjajah pikiranmu. Melihat orang miskin kau hina, melihat orang kaya kau iri hati. Maunya apa? Itu orang yang belum dimerdekakan pikirannya. Tubuhmu engkau pakai untuk apa? Hanya mengerjakan yang tidak penting zaman sekarang. Entah itu anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, sibuk dengan main handphone, main game, berjam-jam, tetapi baca firman tidak ada waktumu, doa tidak ada waktumu. Itu berarti engkau diperbudak oleh benda mati itu. Kau dijajah. Padahal engkau mengaku dirimu sebagai anak Tuhan Yesus, dipenuhi Roh Kudus, tapi kau kalah dengan benda mati, diikat, dibelenggu oleh handphone, permainan game. Engkau dijajah oleh permainan daripada pekerjaan iblis itu. Maka Tuhan Yesus sudah membebaskan kita tadi. Ya, dia sudah memerdekakan kita dengan kematian di atas kayu salib. Dikatakan yang kedua apa yang memerdekakan manusia itu firman Yahweh. Yohanes 17:17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan firman Yahweh, pasti tidak ada ketakutan dalam hati kita. Tidak ada pikiran-pikiran yang salah dalam pikiran kita. Tindakan kita juga tidak mungkin salah karena firman Yahweh itu membuat kita benar. Tentunya kalau kita hidup benar, pasti merdeka, tidak ada ketakutan lagi. Kenapa Adam dan Hawa bersembunyi di balik pohon? Karena mereka melanggar firman Yahweh. Siapa firman Yahweh itu? Yahweh itu sendiri. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 3, pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi kita tahu kalau kita ada firman, maka otomatis hati kita tenang, damai, merdeka kita. Yang ketiga, apa yang memerdekakan kita? Yaitu Roh Kudus. Dalam 2 Korintus pasal 3:17, bahwa
Tuhan itu atau Yahweh itu adalah roh. Di mana ada roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan. Kalau engkau mengatakan aku penuh Roh Kudus, tapi selalu hatimu bimbang, ragu, cemas, was-was, saya perlu pertanyakan, benar enggak itu dari Roh Kudus? Kalau ada Roh Kudus di hatimu, salah satu buah Roh Kudus adalah damai sejahtera, sukacita. Karena di mana ada roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak ada ketakutan. Bahkan mati pun tidak takut dia. Bagaimana yaitu Paulus berkata, hidup itu hamasia, mati itu untung, dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Ya. Jadi kita perhatikan di sini, ada banyak orang sekarang ini tubuhnya masih menuruti kehendak daging. Salah satu contoh, lebih senang tidur daripada bekerja, berarti kau dijajah oleh kemalasan. Lebih senang engkau membicarakan kejelekan orang daripada menyampaikan firman, kau masih dijajah oleh pekerjaan iblis. Sebab Tuhan Yesus datang ke dunia bukan mencari-cari kesalahan orang, tapi justru mengampuni orang berdosa supaya dipulihkan. Jadi kalau engkau sudah hidup dalam Tuhan Yesus, dipenuhi Roh Kudus, ada firman Yahweh dalam dirimu, pikiranmu berpikir yang positif. Kalau engkau melihat orang susah, kau mendoakan bagaimana supaya mereka bisa bangkit. Kalau engkau melihat orang kaya, engkau tidak perlu iri hati. Paling engkau berkata, Bapa, terima kasih orang itu diberkati. Kalau bisa juga berkati saya. Pikiranmu positif, tidak dibelenggu iblis. Nah, sekarang ini banyak orang ketakutan. Mau kemana-mana takut, kemana-mana takut. Orang takut itu berarti di penjara. Tadi saya sudah singgung, di mana ada roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan. Kalau engkau mengaku punya Roh Kudus, tapi selalu ketakutan, saya perlu pertanyakan, itu benar enggak Roh Kudus? Kalau Roh Kudus ada di dalam hidupmu, mengurapi hidupmu, engkau pasti tenang, damai, dan tidak ada ketakutan. Bahkan saya sudah singgung tadi, mati pun engkau tidak takut. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menjamin anak-anaknya dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 40. Siapa yang melihat Putra dan percaya kepadanya, Aku memberikan jaminan hidup kekal dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Ada kepastian. Jadi kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kalau saya mati nanti kemana? Itu berarti engkau belum merdeka, belum hidup dalam Tuhan Yesus. Jadi hari ini jangan kita berkata, ya kita peringati merdeka, merdeka. Bagus sih kita kata merdeka. Tapi apakah pikiranmu merdeka, hatimu merdeka, tubuhmu merdeka? Kalau terus hidupmu dihantui berbagai ketakutan, tubuhmu dihinggapi berbagai penyakit, berarti ada hal yang belum beres dalam dirimu. Mungkin belum ada pengampunan yang tulus dari hatimu, sehingga penyakit itu mengincar hidupmu terus. Oleh karena itu, biarkan Roh Kudus memerdekakan engkau. Biarkan Tuhan Yesus memerdekakan engkau. Biarkan firman itu memerdekakan engkau. Sebab apa? Kalau kita ketahui, ya, di dalam Galatia pasal di dalam Roma pasal yang ke-8 di ayat yang ke-5 sampai dengan 9 yang demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging, tetapi mereka yang menurut roh hal-hal mengenai roh. Sebab pola pikir daging adalah kematian, tetapi pola pikir roh adalah kehidupan dan damai sejahtera. Sebab pola pikir daging adalah perseteruan terhadap Elohim, karena dia tidak ditundukkan oleh hukum Elohim, bahkan karena hal itu tidak mungkin. Dan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Elohim. Dan kamu telah
dan kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Elohim tinggal di dalam kamu, tetapi jika seseorang tidak memiliki roh Hamasiah, ia bukanlah miliknya. Kau lihat di sini jelas sekali. Jadi mari kita mulai belajar hidup di dalam kemerdekaan setiap saat. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, ada damai sejahtera, ada sukacita. Firman itu bekerja dalam diri kita lakukan firman itu, pasti tidak ada ketakutan, kecemasan dalam diri kita. Biar melalui firman ini, engkau dimerdekakan, pikiranmu, hatimu, seluruh tubuhmu, karena engkau milik daripada Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu ini. Kami mengucap syukur Engkau sudah memerdekakan kami dari segala dosa, dari segala kutuk, dan memberikan pembebasan, penebusan, dan jaminan hidup kekal kepada kami melalui Yesus Hamasiah. Dan Engkau sudah mengutus Roh-Mu yang kudus itu, menguatkan kami, mengajari kami, membimbing kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu setiap saat, sehingga kami benar-benar merdeka. Apapun intimidasi roh jahat, kami tidak takut, sebab kami punya otoritas untuk melawan segala roh jahat. Dan firman-Mu itu kekuatan bagi kami, senjata kami melawan tipu muslihat daripada si iblis. Terima kasih Bapa, biar firman ini tertanam dalam hati anak-anak-Mu, berakar, bertumbuh, dan berbuah, sehingga menjadi milik kepunyaan-Mu. Berkati Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati gereja-Mu, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan semua bangsa dan negara kami dalam menjalani, oh Tuhan, kemerdekaan yang 77 tahun. Berkati supaya semua semakin rukun dan damai. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Shalom, Yahweh berkati.